Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di kesempatan yang berbahagia hari ini dalam program Selalu Bersama Yesus, ya. Selalu Bersama Yesus, program SBY, yaitu Selalu Bersama Yesus. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan topik pembahasan yang sudah saya sampaikan dalam episode pembahasan pada hari kemarin. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu cara mengatasi masalah dalam hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, harapan serta doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, tetap semangat, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkati rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, bisnis, apapun itu. Doa saya kiranya Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya, berkat-Nya, kekuatan, kesehatan dari Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini kita masih berada pada topik cara mengatasi masalah dalam hidup, episode yang kedua. Dan kita masih berada pada bagian firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 13 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sudah saya katakan bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak pernah luput dari masalah. Walaupun kita sebenarnya tidak suka ada masalah, tapi selalu saja ada masalah setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, dan masalah itu bentuknya macam-macam. Ya, masalah kesehatan, ya, masalah finansial atau masalah ekonomi, kemudian masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, ya, masalah dalam bisnis, dalam usaha, dan macam-macam Bapak Ibu Saudara, sehingga kita berada pada satu kondisi menghadapi masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan kita. Walaupun kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, ya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita memang tidak dikhususkan dan ditempatkan pada tempat yang tidak ada masalah. Ya, semua kita ada pada kondisi yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak beriman kepada Yesus. Kita ada bersama dengan mereka yang juga menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan kita. Nah, yang sangat menentukan adalah reaksi kita, respon kita, cara kita menanggapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sangat menentukan. Kalau kita salah memberi respon, tanggapan, reaksi terhadap masalah, maka keputusan yang kita ambil pasti juga akan salah, akan keliru. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita punya reaksi baik, benar, tepat, maka keputusan yang kita ambil pun pasti berdampak positif, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah kita adalah Allah yang aktif, yang tidak pernah pasif. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dalam live saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk like-nya, untuk love-nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ya. Dan program ini dirancang untuk kita semua supaya selalu bersama Yesus dalam keadaan apapun,
entahkah kita sehat ataukah sakit, sukses atau gagal, ya, untung atau rugi, biarlah kita bertekad untuk selalu bersama Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya bersama Yesus kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan jalan keluar. Bahkan kita akan mengalami keajaiban, mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam live pada kesempatan ini. Dan di kesempatan ini, cara mengatasi masalah dalam hidup adalah bagian yang ke-6. Bagian pertama sampai bagian yang ke-5 sudah saya bahas dengan panjang lebar, dengan leluasa pada hari kemarin. Dan hari ini 5 bagian lagi dari 10 cara mengatasi masalah dalam hidup. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti pembahasan ini di YouTube saya, di channel YouTube saya, yaitu channel Pendeta Yohanes RE. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara mengeceknya di YouTube, yaitu dengan nama channel saya itu Pendeta Yohanes RE. Cari saja di YouTube pasti ketemu. Ketik Pendeta Yohanes RE pasti keluar, ya. Nah, ada pembahasan videonya di sana Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, bagian yang ke-6 dari cara mengatasi masalah dalam hidup yaitu mendengarkan firman Allah, ya, mendengarkan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia pada masa sekarang ini lebih senang mendengar apa kata orang. Lebih senang mendengar apa nasihat orang, nasihat manusia, ya, petunjuk-petunjuk manusia. Walaupun itu tidak salah, tetapi saya mau katakan bahwa nasihat manusia, petunjuk manusia itu terbatas, ya, terbatas. Ya, banyak motivator-motivator yang kita bisa ikuti, ya, pengajaran-pengajaran mereka, motivasi-motivasi yang mereka berikan. Kita bisa dengar, tetapi sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kita untuk mengatasi masalah dalam hidup, yaitu mendengarkan firman Allah. Nah, kenapa kita harus firman Allah? Karena dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, firman Allah mengatakan bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita dengar lagu dangdut atau dengar lagu-lagu yang melo, maka kita tidak akan mendapatkan satu kekuatan di sana. Justru akan menjadi lemah. Nah, oleh karena itu pada saat kita mendengar firman Allah, maka iman kita timbul. Ya, iman kita disegarkan, iman kita dibangkitkan. Bahwa percaya selalu ada jalan keluar kalau kita dengar firman Allah. Firman Allah adalah firman yang berkuasa, yang bisa menolong kita, bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita, bisa menopang kita untuk bisa menjalani dan melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat yang ke-13 dari 2 Tawarik pasal 20, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini diberitahukan kepada kita pada saat orang Israel berkumpul, bersatu di satu tempat,
di mana mereka memuji memuliakan Tuhan, ya, maka roh Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Sehingga ada yang bernama Yahasiel dari suku Lewi, ya, di mana mengalami hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga ia mendapatkan pewahyuan, mendapat firman. Roh Tuhan, artinya pribadi ketiga dari Tritunggal, melawat dia. Kemudian roh Allah itu membimbing dia dan menyampaikan firman Allah baik kepada Yehuda, suku Yehuda, maupun seluruh penduduk Yerusalem, bahkan kepada pemimpin Israel pada saat itu, yaitu Yosafat. Dia katakan firman Tuhan kepada penduduk Yehuda, penduduk Yerusalem, dan kepada pemimpin Israel, yaitu Yosafat. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan. Jadi ini adalah firman Tuhan, bukan kata-kata hikmat manusia, tapi ini adalah firman Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Pada saat itu Israel menghadapi suatu laskar yang besar, musuh yang sangat besar, pasukan yang sangat luar biasa yang akan menyerang Yehuda. Dan sebagai manusia mereka terkejut, takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Di tengah-tengah masalah yang dihadapi, ada firman yang didengar. Dan firman yang didengar itu sangat menghibur, sangat menguatkan, ya. Membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian. Di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah kepanikan, saat menghadapi masalah, ada firman yang didengar, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun untuk memberikan peneguhan, memberikan penguatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan, maka Tuhan hadir dengan berbagai kebesarannya, dengan berbagai kuasanya, dengan kemuliaan keagungannya, kebesarannya itu nyata ketika kita membaca firman dengan benar. Kenapa? Karena firman itu adalah suara Allah yang tertulis. Ketika kita membaca dan mendengarkan, Allah sedang bicara kepada kita. Dan ketika Allah bicara kepada kita, firman-Nya itu memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lalai membaca firman Allah. Jangan lalai mendengar firman Tuhan. Bagi orang Kristen yang mengikuti live saya pada pagi hari ini, apakah hari ini Anda sudah membaca firman Tuhan? Apakah Anda sudah membaca Alkitab hari ini? Kalau belum, ambil waktu untuk dengar firman. Dan saat ini ketika Anda mengikuti live saya, Anda sedang mendengar firman. Dan pada saat Anda mendengar firman, maka iman Anda akan bangkit. Iman Anda akan dihidupkan. Iman Anda akan aktif. Karena firman Allah ketika direspon dengan benar, maka akan ada kekuatan rohani yang kita akan peroleh. Jadi ini cara keenam dalam mengatasi masalah dalam hidup, yaitu mendengarkan firman Allah. Jangan buka telinga Anda mendengar suara manusia. Karena suara manusia itu tidak memberikan jalan keluar. Justru semakin membuat kita panik, semakin membuat kita sulit, dan sebagainya. Tapi dengarkan firman Tuhan ketika ada masalah. Buka telinga, buka hati, dengar suara Tuhan melalui Alkitab yang tertulis. Maka kita akan dikuatkan. Kemudian cara yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Cara yang ketujuh masih dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 16, ya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki
pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita menghadapi masalah, maka cara yang ketujuh yang harus kita lakukan adalah jangan sembunyi, jangan mengisolasi diri dari masalah, tapi keluar untuk mengalahkan masalah, keluar menghadapi masalah dan mengalahkan masalah dalam hidup. Itu cara yang ketujuh. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang punya masalah, dia pendam, lalu dia mengisolasi diri, ya, menutup diri dari kehidupan sosial, ya, dia tidak keluar karena dia berpikir masalah ini aib, masalah ini tidak bisa diceritakan kepada orang, masalah ini tidak ada jalan keluar, sehingga banyak orang menutup diri. Dan ketika menutup diri karena masalah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah dan akan menimbulkan penyakit. Ya, jadi jangan simpan masalah. Ayo keluar dari penjara masalah dan temukan jawaban serta kalahkan masalah itu. Nah, ada banyak orang yang salah bereaksi karena pikir masalah terlalu berat, akhirnya dia minum racun. Dia pikir itu sirup marcan, ya. Dia minum racun, mati. Nah, dia pikir mati selesai masalah, tidak. Justru akan menambah masalah. Ada juga yang gantung diri, bahkan tidak sedikit yang mengambil jalan yang salah, dugem, ya, naik klub, lalu menggunakan obat-obat terlarang untuk mendapatkan ketenangan. Sebenarnya itu salah. Tuhan tidak menginginkan kita mengatasi masalah dengan cara menambah masalah, ya. Harusnya kita datang kepada Tuhan, ya, dan berkata bahwa pada kita ada otoritas, pada kita ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, pada kita ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalahkan masalah, menguasai masalah dan mengalahkan masalah. Dan firman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda dan penduduk Yerusalem serta Yosafat, dikatakan besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Jadi jangan bersembunyi, harus keluar menyerang, menghadapi kenyataan, ya. Harus keluar menghadapi kenyataan, jangan bersembunyi, ya. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan masalah. Kita punya kekuatan untuk menang atas masalah. Nah, kadang-kadang orang membesar-besarkan masalah sehingga akhirnya masalah itu besar dan dia tidak menjadi kecil. Ciut dia, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wow, dahsyat, ya. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini satu penghiburan, satu motivasi yang diberikan oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita keluar menghadapi masalah, ada Allah yang akan menghadapi masalah itu, dan kita ada di belakang dia. Jadi Allah di depan kita, dan Allah yang terlebih dahulu menghadapi masalah, mengatasi musuh, mengatasi para lawan kita. Ya, Allah di depan kita. Dan karena apa? Karena Allah itu menjadi pelindung, kota benteng, tempat perlindungan kita. Dan kalau kita berlindung kepada Tuhan dan firman-Nya, maka masalah itu berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Musuh itu akan berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan menyaksikan, akan menjadi penonton saja. Makanya ada firman Tuhan, ya, kita
menyaksikan saja musuh-musuh rebah di kiri kita, di kanan kita, tapi kita hanya menonton saja. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cara yang ketujuh mengatasi masalah dalam hidup, jangan bersembunyi. Ya, keluarlah menghadapi masalah, menghadapi kenyataan. Jangan lari dari kenyataan Bapak Ibu Saudara. Dan ingat ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban, pasti ada mujizat Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, cara ke-8 mengatasi masalah, yaitu tetap memuji dan menyembah Tuhan walau di tengah masalah. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel menghadapi musuh Bani Amon dan Bani Moab, laskar yang sangat besar, justru mereka menghadapi masalah itu dengan tetap memuji dan menyembah Tuhan walau di tengah masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika ada masalah, bukan nyanyian syukur, bukan nyanyian pujian yang keluar dari hati dan mulut kita, bukan penyembahan kepada Tuhan, bukan pengagungan kepada Tuhan, tapi yang keluar dari hati dan mulut kita apa? Sungut-sungutan, mengeluh, banyak mengomel, ya, banyak sekali umpatan yang keluar dari hati dan mulut kita ketika kita menghadapi masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kita, supaya masalah apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita sujud menyembah Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, bernyanyilah, bermazmurlah. Biarlah dari hati dan mulut kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, keluar pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bukan sungut-sungutan, bukan keluh kesah. Ini pelajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi kita Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menghadapi masalah. Menurut penelitian secara psikologi, pada saat seseorang menghadapi masalah, kemudian dia bereaksi dengan bernyanyi, menyanyikan pujian, maka tensi akan normal. Adrenalin, emosi-emosi negatif itu akan turun dan normal, kembali normal. Sebab apa? Sebab ketika pujian penyembahan dinaikkan, dilantunkan, keluar dari hati dan mulut sang pemuji, maka dia akan mengalami suatu kestabilan, suatu keseimbangan di dalam menjalani kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika ada masalah, naikkan pujian, naikkan penyembahan kepada Tuhan, agungkan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan akan turun, pertolongan Tuhan akan nyata, dan kita akan menemukan damai dan ketenangan. Hati dan mulut kita yang senantiasa memuji memuliakan Tuhan akan membawa suatu damai dalam hati kita. Tapi kalau orang punya masalah lalu bersungut-sungut, mengeluh, ya pasti dia tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan kedamaian. Justru makin kacau hidupnya Bapak Ibu Saudara. Jadi gunakan hati dan mulut kita ketika ada masalah. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan harus dilakukan. Jadi ini cara yang ke-8 Bapak Ibu Saudara mengatasi masalah dalam hidup. Ya, cara yang ke-6 tadi mendengarkan firman Allah. Sebab pada saat kita mendengarkan firman Allah, iman kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan.
Kemudian jangan sembunyi, jangan lari dari kenyataan, hadapi, keluar dan hadapi kenyataan dan atasi masalah, ya. Karena ada kemenangan dari Tuhan. Lalu cara yang kedelapan, tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun di tengah masalah. Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, ya, jangan mengeluh, jangan persalahkan siapapun, tapi belajar untuk menyanyikan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat bersama bangsa Israel, ya. Dalam ayat 18-19 dari 2 Tawarik pasal 20 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan ketika umatnya memuji-muji Tuhan, ketika umatnya berlutut menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir bertakhta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada hadirat Tuhan ketika kita menyanyikan nyanyian pujian dan penyembahan, praise and worship bagi Tuhan. Itu perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah. Nah, kadang-kadang umpatan itu seringkali muncul ketika kita mengalami sakit penyakit. Jangan mengeluh, jangan marah, tapi belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian cara yang kesembilan, ya, mengatasi masalah dalam hidup, bertindak mengatur sikap dan mengatur strategi mengatasi masalah. Ayat 20 dan ayat 21, firman Tuhan bilang begini. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Bertindak mengatur sikap dan mengatur strategi mengatasi masalah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita punya sikap berbeda. Ya, sekali lagi ketika kita menghadapi masalah, sikap kita berbeda, attitude kita berbeda, performa kita berbeda. Ya. Lebih banyak mengeluh, lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mencari-cari dan mempersalahkan situasi dan kondisi, mengkambing hitamkan orang lain, bahkan banyak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya, bukan dia? Why me, Lord? Kenapa saya Tuhan, bukan dia? Lalu kita mulai menghitung jasa-jasa kita kepada Tuhan. Saya sudah ibadah, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah melayani, tapi kenapa saya menghadapi dan mengalami masalah seperti ini Tuhan? Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak pas, yang tidak tepat ketika kita menghadapi masalah. Ya, sikap kita harus kita jaga agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti bangsa Israel dan Yosafat, ya. Mereka betul-betul tetap menjaga sikap, menghormati Tuhan, menghormati nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini perlu menjaga hati supaya tetap selaras, tetap cocok, tetap sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi jaga sikap dan atur strategi bagaimana supaya bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, ya.
Ini cara yang ke-9, bertindak mengatur sikap, ya. Sikap kita terhadap sesama, sikap terhadap suami, sikap terhadap istri, sikap terhadap keluarga, ya, dan sebagainya. Kita harus mengatur sikap kita, menjaga sikap kita, attitude kita itu tetap baik. Tetap baik. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan persalahkan siapapun. Jaga sikap. Jaga juga kata-kata kita, ya. Karena kata-kata kita itu menjadi racun atau menjadi obat yang manjur bagi kita. Ini tinggal begitu. Kalau kata-kata kita tidak baik, itu racun. Dan racun biasanya itu mematikan. Sebab itu jaga kata-kata kita, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan, kata-kata kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jaga sikap, jaga tutur kata kita, dan atur strategi sebagaimana dilakukan oleh Yosafat. Dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan itu berjalan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan cara yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari 10 cara mengatasi masalah, yaitu mengalami dan menyaksikan mujizat kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, ya. Ayat 22 sampai ayat yang ke-32 dari 2 Tawarik pasal 20. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan itu ajaib, dahsyat sekali, ya. Jadi Israel, karena mereka tetap menjaga sikap, ya, mengatur cara supaya berkenan kepada Tuhan, mereka mengalami dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bayangkan, laskar yang besar, yang punya kekuatan yang luar biasa, mereka saling bunuh satu sama yang lain. Yang tadinya mau menyerang Yehuda, malah mereka saling bunuh-bunuhan. Dan Yehuda hanya menonton, hanya menyaksikan keajaiban perbuatan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan sampai hari ini masih ada. Masih terjadi, masih tersedia bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang tetap percaya. Masalah apapun, selalu ada mujizat Tuhan. Sepanjang kita menjaga sikap yang benar, maka keajaiban, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan keajaiban, perbuatan-perbuatan mujizat. Dia sanggup melakukannya. Karena itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lari dari kenyataan. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita hadapi semuanya. Makanya Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghadapi dan mengatasi masalah karena ada kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan itu memampukan kita cakap mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, tetap menjaga hati. Nyanyikan nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan. Jaga sikap dan lihatlah mujizat Tuhan akan turun, mujizat Tuhan akan bekerja, keajaibannya luar biasa. Kalau Israel Tuhan tolong, maka Tuhan yang sama, Allah yang sama yang menolong Israel
Dia juga pasti menolong kita hari ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya pembahasan 10 cara mengatasi masalah dalam hidup bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, bagi kita semua. Dan untuk mendengar ulang pembahasan ini, bisa Bapak Ibu Saudara cek di channel YouTube saya, yaitu channel Pendeta Yohanes RE. Di sana bisa Bapak Ibu dengar kembali ulasan pembahasan 10 cara mengatasi masalah dalam hidup. Demikian Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap berdoa, tetap percaya, tetap baca firman Tuhan ya. Tetap menyanyi nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah apapun, percaya selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada keajaiban perbuatan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai bertemu dalam live selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.